Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frisa Florenzina, NIM 2018 10 11 03 11 335. Nama saya Violeta Dewi Islamnya, NIM 2018 10 11 03 11 352. Nama saya Vinta Septia Rendi Atika, NIM 351. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas bagaimana memanajemen sebuah law firm. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang manajemen law firm, ada baiknya kita mengetahui dahulu pengertian dari manajemen itu sendiri. Manajemen berasal dari kata manage yang artinya mengelola atau mengurus. Menurut pakar manajemen, manajemen ialah proses dari perencanaan, organisasi, kepemimpinan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan semua sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Firma merupakan sebuah bentuk badan usaha untuk menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan memakai nama bersama atau hanya menggunakan satu nama yang digunakan bersama untuk memperluas usahanya. Menurut Manulang, persekutuan dengan firma adalah persekutuan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Jadi ada beberapa orang yang bersekutu untuk menjalankan suatu perusahaan. Nama perusahaan seperti umumnya adalah nama dari salah satu dari sekutu tersebut. Manajemen dalam sebuah law firm sangatlah penting. Seorang lawyer harus memahaminya jika ingin kantornya bisa bergerak dengan cepat, dinamis, dan tumbuh menjadi besar. Manajemen kantor hukum sebenarnya bukan hanya bertujuan untuk melanggengkan usaha, namun juga bertujuan untuk memastikan tersedianya pelayanan jasa profesional hukum yang handal. Pengelolaan pada firma hukum besar dan sistem partnership terbuka tentu membutuhkan manajemen yang lebih rumit. Misalnya, bagaimana mengatur modal, sumber daya manusia, kepengurusan, kompensasi atas pekerjaan dan pembagian fee, hingga hal-hal detail seperti jam kantor dan hubungan dengan klien. Firma hukum lebih sebagai badan usaha yang bergerak di bidang jasa hukum, yang dijalankan di bawah nama bersama. Law firm adalah badan penyelenggara jasa hukum yang berbentuk firma yang didirikan dan dikelola oleh lebih dari satu advokat secara bersama-sama dengan tanggung jawab sama rata, namun salah satunya ditunjuk sebagai pimpinan. Fungsi law firm untuk mewakili seseorang atau perusahaan dalam menyelesaikan persoalan hukum dan juga mengajukan permohonan penyelenggara penyelesaian sengketa secara non-litigasi, baik melalui arbitrase atau mediasi. Jika melalui litigasi, maka pengacara dari firma hukum akan menjadi pendamping. Pemberian bantuan hukum adalah kewajiban negara untuk memenuhi hak konstitusional fakir miskin, yaitu dengan menyediakan dana kepada pemberi bantuan hukum melalui APBN seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, mengambil konsep bantuan hukum model kesejahteraan, yaitu bantuan hukum sebagai suatu hak akan kesejahteraan yang menjadi bagian dari kerangka perlindungan sosial yang diberikan oleh suatu negara kesejahteraan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum sangat penting dan sangat diperlukan untuk menjamin dan mewujudkan persamaan di hadapan hukum bagi setiap masyarakat, terutama fakir miskin. Hal yang pertama yang harus diperhatikan dalam mendirikan sebuah firma hukum adalah pemilihan nama firma. Apakah nama yang kita gunakan nantinya dapat menjual kualitas layanan firma atau malah sebaliknya? Selanjutnya adalah pemilihan partner. Dalam pemilihan partner harus diperhatikan betul apakah seorang
partner yang akan kita ajak bekerja sama ini memiliki spesialisasi keahlian tertentu seperti yang kita harapkan, atau apakah profesionalisme profesi yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. Ada beberapa skill yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menikmati bekerja di bidang ini, yakni antaranya adalah skill berkomunikasi. That's number one. Sebagai lawyer, kita tidak hanya dituntut untuk pintar berbicara, tetapi gaya berkomunikasi kita dapat menuntun seorang advokat untuk memahami klien dan mendapatkan jawaban terbaik dari seorang klien. Terlebih lagi jika kita berhadapan dengan pemerintahan. Ada dua jenis skill berkomunikasi yang harus dimiliki oleh seorang lawyer, yakni skill berkomunikasi secara lisan maupun skill berkomunikasi secara tertulis. Hal ini penting mengingat seorang lawyer bukan hanya untuk harus bisa berbicara dan membuat analisa yang bagus secara tertulis, namun dituntut untuk harus mampu memahami analisa yang sudah ia tulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Selain communication skill, legal analytical skill menjadi skill lain yang harus dimiliki oleh seorang lawyer agar dapat menikmati profesi ini. Legal skill bukan berarti hanya tahu rumusan hukum, tapi yang terpenting adalah dapat memberikan analisa yang tepat terhadap suatu permasalahan hukum. Jadi tidak hanya terpaku pada aturan yang berlaku, namun harus mampu menganalisa betul bagaimana kasusnya, bahwa sekedar menguasai aturan tidaklah cukup untuk menikmati profesi corporate lawyer, melainkan harus mampu menerapkan pengetahuan itu di dalam konteks nyata. Mengingat dalam kasus-kasus dan situasi tertentu dibutuhkan kemampuan analisa yang tinggi. Analisa itu berujung pada solusi, tidak boleh berhenti pada kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan klien adalah tindakan yang dilarang. Untuk selanjutnya adalah tentang hal penting dalam manajemen sebuah firma hukum. Nah, ada beberapa hal penting tentang manajemen firma hukum, yaitu seperti perhitungan modal, lalu investasi, kemudian rencana keuangan, dan pelaporan keuangan. Peran berapa besar persen dari income yang didapatkan akan dimasukkan dalam kas kantor. Lalu untuk keuntungan partner dan berapa persen akan diberikan kepada lawyer serta tim handling juga sangat penting untuk diperhatikan. Nah, tidak dapat dipungkiri sebuah law firm, terlebih yang masih tergolong baru, jelas sangat membutuhkan yang dinamakan budget untuk marketing. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, rencana keuangan yang meliputi target-target pendapatan harus jelas sejak awal. Harus ditetapkan berapa income fix yang harus didapatkan firma tersebut setiap bulannya, lalu bagaimana cara mencapai target tersebut. Selanjutnya tentang pelayanan kepada klien. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting karena pelayanan kepada klien ini yang akan berpengaruh besar dalam menentukan apakah di kemudian hari kita sebagai law firm atau sebagai lawyer dalam sebuah firma hukum akan melakukan perjalanan lagi dari klien tersebut atau tidak. Nah, untuk itu pelajari bisnis klien dan bagaimana kita bisa meningkatkan peran kita terhadap klien. Kemudian tentukan biaya seperti biaya per jam atau biaya per pekerjaan. Kemudian batas maksimal biaya, lalu bulk diskon, konsumen, dan bandingkan dengan kompetitor. Tentukan juga cara berkomunikasi dengan klien dengan tetap menjaga etika atau keamanan berkomunikasi, dan jangan lupa kita meminta feedback dari klien tersebut. Baiklah, sekian penjelasan tentang manajemen firma hukum yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.